juga membuat pertanyaan terbuka dan tertutup. Tertutupnya itu apakah mau di Indonesia atau di Mesir? Ada 8 anak kita yang mengatakan langsung mau di Mesir. Ada 3 atau 4 orang itu yang mau di Indonesia saja. Dan sisanya itu kita buat jawaban terbuka. Apa jawaban terbukanya? Di mana saja. Nah, jadi kita tidak membatasi ya. Ini bukan promosi, tapi menyampaikan bahwa ini adalah persiapan sekolah di Al-Azhar Kairo Mesir, insya Allah. Jadi yang proklamirkan diri 8 orang tadi, insya Allah kita akan guide secara penuh. Yang tidak, tentu ini adalah pilihannya ya, dan pilihan orang tua yang tentu. Ini ada Ma'had Buhutz Al-Islam Al-Azhar. Ini namanya di sana itu ma'hadnya. Jadi setelah tamat SMP, anak-anak kita insya Allah nanti yang pengen itu bisa langsung ke sana. Kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat DHC sekalian? Alhamdulillah, saya sekarang berada di MAQ atau Ma'had Al-Azharul Qahirah di Sulawesi Al-Janubiyah, di daerah Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, di mana pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang insya Allah memiliki link ke Mesir, di mana anak-anaknya insya Allah nanti setelah lulus dari sini akan bisa langsung ke Mesir. Dan saya berada di sini untuk menerima rapor dari anak kami. Ya, ini adalah bangunan terbaru dari MAQ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin mempermudah untuk bisa mengembangkan ma'had ini. Ya, doakan ya teman-teman sekalian. Yang terhormat Ketua Yayasan Syahada Berdaya, Mudir Ma'had Al-Azhar Qahirah, para ustadz dan ustazah yang saya muliakan, para orang tua santri dan teman-teman santri serta seluruh hadirin yang saya hormati. Para hadirin yang saya muliakan, marilah kita menuju ke melangkah ke acara. Acara pertama pembukaan oleh MC. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Shadaqallahul. Bismillahirrahmanirrahim. Kami santri Ma'had Al-Azharul Qahirah bertekad. Kami santri Ma'had Al-Azharul Qahirah bertekad. Pertama, menjadi anak soleh-solehah. Menjadi anak soleh-solehah. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Kedua, menjadi santri unggul yang berkepribadian Islam. Menjadi santri unggul yang berkepribadian Islam. Hafal Al-Quran 30 juz. Hafal Al-Quran 30 juz. Menguasai saqafah Islam. Menguasai saqafah Islam.
ilmu pengetahuan dan teknologi. ilmu pengetahuan dan teknologi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi وخير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, yang terhormat Ketua Yayasan Syahada Berdaya yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, lupa dia yang kami hormati Mudir Ma'had Ustadzuna Muhammad Adi Wardana, yang kami hormati para orang tua santri, abi dan umi sekalian yang kami sayangi, cintai dan banggakan, anak-anak santri kami di Ma'had Al-Azharul Qahirah Sulsel ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melaksanakan penerimaan rapor kelas 7 dan kelas 8. Jadi alhamdulillah kami di Ma'had sebagaimana tadi disampaikan oleh, ada juga anak-anak kita yang 6 orang 24% terbalik, 29 yang di bawah, 29 atas, yang cendekiawan muslim. Cendekiawan muslim dalam hal ini natural science dan social science. Itu berdasarkan nilai ya, tidak berdasarkan wawancara. Bagaimana berdasarkan wawancara ini yang kami lakukan? Kami membuat sebuah tools yang kemudian sudah ada dari pendidikan, Kementerian Pendidikan, kami kelola. Tidak sampai di situ, kami kemudian setelah kelola menginginkan anak kita seperti apa. Nah, dari tools yang ada itu ada istilahnya dimensi riasek. Jadi ada realistik, kemudian investigative, kemudian artistik, sosial, interpreting dan konvensional. Dari ini semua nanti kita bisa mengetahui bagaimana karakternya anak kita, inner beauty-nya. Inner potensialnya anak kita itu bisa dilihat. Anak kita masuk di realistik kah, investigatif kah, artistik kah, sosial kah. Setelah ditahu itu, kita bisa mengatakan anak kita mampu di sini. Kita hubungkanlah tadi hasil wawancaranya, kita hubungkanlah tadi dengan hasil nilainya. Sekali lagi, ini masih umum, ini masih semester 2, pelan-pelan. Kita akan menentukan insya Allah sampai di semester 3, 4, 5, dan 6 nanti anak kita mampu di sini. Tentu kami sebagai pihak sekolah hanya mampu merekomendasikan. Semua kembali kepada anak kita, semua kembali kepada orang tua nanti mau mengambil atau tidak. Nah, seperti itu prosesnya ya. Nah, setelah kemudian kita coba, MAQ membentuk sebuah formulasi bahwa kalau dia realistik, investigatif dan artistik sebagian itu dia menjadi cendekiawan muslim di natural science. Kemudian kalau dia artistik, sosial dan interpretation bisa menjadi ulama, konvensional bisa menjadi cendekiawan muslim, social science. Nah, ini rekomendasi kita. Sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah kerja kita di tim, untuk memetakan potensi anak-anak kita, sehingga betul-betul mereka kemudian selain nilai wawancara juga mereka bisa diketahui secara inner potensial. Jadi pertanyaannya ini kemarin sudah dilakukan, saya sempat share. Itu pertanyaan yang tidak disengaja, anak-anakku bisa ketahuan nanti potensinya. Nah, bagaimana hasilnya ini? Hasilnya ini seperti ini. Ada juga nama-namanya masing-masing anak kita, tapi tidak usah saya sebutkan. Bagaimana hasilnya? Rekomendasi kami, potensi santri berdasarkan minat, bakat dan kemampuan. Ini berdasarkan wawancara langsung. Nama santri nanti ada di situ, tertulis ya nama santri. Nanti di rapor nanti tertulis
namanya santri siapa? Seumpamanya Alfat, ya Alfat ya, namanya santri seumpamanya Alfat. Kalau namanya santri Alfat, nanti cita-citanya setelah wawancara itu apa? Kita wawancarai, ada cita-citanya menjadi ulama seumpamanya, atau menjadi cendekiawan muslim. Kita belum mewawancarai sampai ke detailnya, mau jadi dokter atau menjadi belum, kita masih umum karena masih kelas. Memang mau ke Mesir. Kami juga membuat pertanyaan terbuka dan tertutup. Tertutupnya itu apakah mau di Indonesia atau di Mesir? Ada 8 anak kita yang mengatakan langsung mau di Mesir. Ada 3 atau 4 orang itu yang mau di Indonesia saja. Dan sisanya itu kita buat jawaban terbuka. Apa jawaban terbukanya? Di mana saja. Jadi kita tidak membatasi ya. Ini bukan promosi, tapi menyampaikan bahwa ini adalah persiapan sekolah di Al-Azhar Kairo Mesir insya Allah. Jadi yang proklamirkan diri 8 orang tadi, insya Allah kita akan guide secara penuh. Yang tidak, tentu ini adalah pilihannya ya, dan pilihan orang tua yang tentu. Ini ada Ma'had Bu'uts Al-Islam Al-Azhar. Ini namanya di sana itu ma'hadnya. Jadi setelah tamat SMP, anak-anak kita insya Allah nanti yang pengen itu bisa langsung ke sana. Kemarin kami sampaikan bahwa silahkan orang tua berpikir sampai tahun 2023 bulan 12 kami ingin mendapatkan jawaban apakah anak-anaknya mau disekolahkan di sana atau tidak. Kalau mau disekolahkan di tahun 2024 Januari kita sudah mulai untuk mempropos kemampuan-kemampuan dan potensi-potensinya. Di tahun 2024 ya, artinya kita punya waktu sekitar 1 tahun lebih untuk mempropos kemampuannya. Cuma saya katakan bahwa sekali lagi bahwa yang namanya rezeki kan kita tidak bisa ini ya, anak-anak kita tadi saya katakan bahwa ada orang yang memiliki uang banyak tapi ternyata tidak memiliki rezeki di sana. Ada yang tidak memiliki uang banyak ternyata bisa ke sana. Nah, ini kita akan usahakan untuk memberikan pemahaman. Nah, bagaimana di sana? Jadi setelah tamat SMP, insya Allah ke sana. Nah, tadi kami sampaikan sebagaimana juga pernah di-share oleh Ustadz salah satu orang tua murid bahwa di sana ada yang bisa umur ini yang bisa langsung kuliah. Tentu ada juga orang-orang yang tidak bisa ya. Jadi tidak semua bisa disamaratakan, makanya suka dukanya juga ada. Nah, ini Ma'had Bu'utsnya namanya, kemudian suasana kelas di sana. Nah, itu suasana kelasnya di Ma'had ya. Kemudian ini jenjang pendidikannya, ada SMP-nya, SMA-nya, kemudian Universitas Al-Azhar Kairo. Jadi Ma'had 10 itu masuk di dalam Al-Azhar Kairo. Jadi mulai dari SMP, SMA sampai kemudian ke Universitas Al-Azhar Kairo-nya. Ini gedungnya dan tentu ini masjidnya, masjid di Al-Azhar yang memang ada ini. Karena di sana kan ternyata ada departemen pendidikan negerinya ya khusus, dan ada yang Al-Azharnya. Al-Azhar itu sebenarnya adalah berasal dari wakaf orang-orang agnia untuk Al-Azhar yang kemudian bisa dinikmati sampai sekarang ini. Nah, dan alhamdulillah kita juga ada program begitu di sini, dan ya termasuk pembangunan ini dan di belakang itu berasal dari wakif-wakif yang kemudian ke kita, dan alhamdulillah barakallahu fikum salah satu dari pewakif bisa hadir bersama kita di tempat ini, salah satu keluarga dari ananda kita. Barakallahu fikum. Ini bangunan kita di depan sini dan di belakang itu adalah ada beberapa yang kemudian dari wakif yang kemudian ini tuh di Al-Azhar ternyata begitu. Yang Al-Azhar sendiri itu adalah dari wakaf sendiri yang kemudian negerinya itu beda sendiri. Nah, kemudian ini ada persyaratan peserta. Nah, itu ada umurnya, ada maksimum umurnya, kemudian ada ini, intinya bahwa insya Allah anak kita punya potensi. Nah, ini gedungnya Ma'had Bu'uts Al-Islami Al-Azhar. Nah, kalau di sini kan Ma'had Al-Azharul Qahirah ya, suasananya di kelas, kemudian lingkungan areanya, nah itu yang ini.
Nah ini ada 8 alasan kenapa kita harus ke Al-Azhar Kairo. Di antaranya adalah diajar oleh ulama tingkat dunia tentunya. Kemudian belajar bahasa Arab dengan sendirinya langsung ke native. Kemudian rekomendasi bagi yang ingin melanjutkan S1-nya ke sana. Nah, makanya S1 di sana itu juga ada 2. Jadi di SMP dan SMA-nya itu tentunya ada ada namanya jurusan ilmi dan adabi. Kalau jurusan adabi itu yang langsung yang di syariah, tafsir, hadis dan lain sebagainya. Kalau ilmi itu dia bisa menjadi engineer, bisa menjadi di kedokteran, bisa di ini. Jadi ya bisa juga. Malah ada saya lihat di hasil wawancara itu punya cita-cita untuk menjadi engineer, tapi dia mau ke Mesir. Insya Allah kita coba untuk arahkan untuk kesananya, untuk S1-nya, karena S1-nya itu juga terbagi 2 tadi itu, ilmi dan adabi. Kemudian bisa selesai lebih cepat karena akselerasi. Nah itu tadi beberapa ini ya. Kalau memang kemampuan anak-anak kita, makanya kita berusaha untuk bina dari sekarang bahasa Arabnya, hafalannya. Kalau bisa akselerasi bisa cepat. Cuma ini tidak bisa dijanjikan ya, karena kemampuan anak-anak kita juga tidak bisa kita ketahui bersama. Jadi bisa saja. Syukran jazakumullah khairan kasiran atas presentasi rancangannya. Semoga